Baik, para jamaah sekalian, kita mulai kajian tafsir pada kesempatan yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, seraya kita awali dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Baik para ikhwan sekalian, silakan dibuka surah Ad-Duha. Kita sampai surah Ad-Duha. Sebelumnya kita sudah bahas tentang surah Asy-Syarah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka
عِلًّا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Nah, sadaqallahul azim. Kita lihat para jamaah sekalian, wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi malam, idza saja, apabila telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak membencimu, abghadaka, walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu khairun laka, lebih baik bagimu, minal ula, dibandingkan dunia. Wala saufa, dan sungguh kelak, yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberimu, fatardo, lantas ia ridho. Alam yajidka, bukankah dia mendapatimu yatiman, anak yatim, fa'awa, lalu ia melindungimu. Wa wajadaka, dan bukankah dia mendapatimu dhallan, bingung, fahada, lantas Allah menunjukkanmu. Wa wajadaka, bukankah dia mendapatimu Muhammad ailan, dalam keadaan miskin, fa'aghna, lalu dia mencukupkanmu. Fa'amal yatima, maka adapun anak yatim, fala taqhar, janganlah engkau menghardiknya. Wa ammas sa'il, dan kepada orang yang minta-minta, fala tanhar, tidak boleh kau bentaknya. Wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, kepada nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Wa minas surah, dan di antara surah allati yuzkaru, yang disebut fiha ad-duha, di dalamnya ad-duha, wa hiya kulluha makkiyatan. Surah ini masuk dalam surah-surah makkiyah. Ayatuha, jumlah ayatnya ihda asyrata. Ihda asyrata itu ada 11. Ada 11 ayat. Wa kalimatuha, sedangkan kalimatnya arba'una, ada 40 kalimat. Wa hurufuha, dan hurufnya mi'ata wa ithnani, ya, 102. Jadi jumlah hurufnya ada 102 huruf. Baik. Wa bi isnadihi an Ibni Abbas fi qaulihi ta'ala wadduha yaqulu aqsamallahu bin nahari kulli. Ini ya. Jadi kalimat ad-duha ini Allah bersumpah. Aqsamallahu, Allah bersumpah, bin nahari kulli, sepanjang siang. Ya, dengan sepanjang siang. Jadi siang yang baru saja meninggalkan kita, itu siang yang menjadi objek sumpah. Kalau siang dijadikan objek sumpah, maka siang ini akan jadi saksi. Ya. Maka biasanya kalau kita bersumpah itu tidak ada objek yang dijadikan sumpah kecuali penting, istimewa, bukan hal yang biasa. Apabila kita di pengadilan disumpah, maka
Sumpahnya itu menunjukkan apa? Tidak main-main. Dan begitu pun dengan sepanjang siang, terbitnya matahari itu menjadi objek sumpahnya Allah. Siang itu menjadi objek sumpahnya Allah atas ciptaannya, gitu ya. Maka di sini dikatakan yaqulu aqsamallahu bin nahari kulli. Kemudian wal laili idza saja. Saja idza azzama waswadda. Demi malam apabila telah menutup dengan kegelapannya dan menjadi gelap gulita, iswadda. Hari ini nih, ya. Kalau siang tadi kan malam. Ini pun sama. Malam dijadikan objek sumpah. Ya. Jadi para jamaah sekalian, banyak sekali Allah membuka surah-surahnya itu dengan sumpah. Dan biasanya sumpah-sumpah itu menunjukkan tentang keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan objek sumpah itu adalah biasanya ciptaan-ciptaan Allah yang memang bisa dijadikan sebagai bukti. Bisa menunjukkan atas kebesarannya. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan siang. Allah bersumpah dengan bulan, bintang, matahari. Maka dalam kaidah mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, kita mesti ya mengenal Allah itu lewat ciptaannya. Sebab adanya Allah ditunjukkan dengan apa? Ada ciptaan. Nah, maka ketika Allah bersumpah dengan semua makhluk-makhluknya, itulah menunjukkan keesaan. Ya. Jadi benda-benda yang disebut dalam sumpahnya itu menunjukkan adanya Allah, adanya kebesaran Allah. Baik, para jamaah sekalian, selanjutnya apa yang akan dibahas? Ya. Kenapa diawali dengan sumpah dan apa objek pembahasan yang akan disampaikan? Para jamaah sekalian, dalam tafsir lain dikatakan bahwa turunnya surah Ad-Duha, ya, turunnya surah Ad-Duha ini ya terkait dengan Rasul sempat bertanya-tanya beberapa saat, beberapa waktu yang biasanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini tidak muncul, tak kunjung tiba. Ya. Jadi Rasul sempat beberapa saat, beberapa lama dalam waktu yang cukup panjang itu tidak disapa melalui wahyu oleh siapa? Malaikat Jibril. Allah tidak menurunkan wahyu. Nah, kemudian muncul sebagai perasaan manusia, Rasul bertanya, kemana nih? Jangan-jangan Allah sudah mulai lupa. Jangan-jangan Allah sudah mulai meninggalkan aku, kata Nabi Muhammad. Nah, atas ya kemungkinan-kemungkinan tadi, maka tidak lama kemudian perasaan tadi langsung ditepis dengan wahyu. Maka di ayat yang ketiga Allah langsung katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkan kamu, dan Allah tidak membenci kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Para jamaah sekalian, kenapa Rasul sangat merindukan wahyu? Ini kan surah ini diturunkan di Mekah. Kita bisa paham bagaimana situasi dakwah di Mekah.
Para jamaah, dakwah di Mekah itu dakwah penuh dengan ancaman. Dakwah di Mekah itu dakwah penuh dengan tantangan. Dakwah di Mekah itu dakwah yang penuh dengan rintangan. Ancamannya bukan hanya ancaman lisan, ancaman fisik, bahkan nyawa. Sehingga saat awal-awal Rasul dakwah itu memang membutuhkan pendamping. Salah satunya apa? Ya wahyu. Jadi Allah ingin selalu mendampingi bagaimana dakwah Nabi itu tidak sendirian. Ada yang menjaga, ada yang membackup. Itu dakwah itu penting. Ya. Jadi kalau dakwah sendirian saja itu maka aneh gitu. Kenapa dakwah itu harus dalam komunitas? Sebab memang hantaman dakwah itu nggak mudah. Ya. Maka kita butuh sebuah jamaah khutbah dakwah yang akan membersamai kita. Maka di sini Bapak-bapak sekalian, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Maka turunnya ayat ini Allah ingin menepis anggapan seakan-akan seolah-olah lambatnya turunnya wahyu itu tidak ada masalah. Tidak ada yang membuat Allah benci, Allah tidak senang kepada siapa? Nabi. Maka Allah mengatakan ma wadda'anka rabbuka wa ma qala. Kalau bahasanya itu bahasa mudahnya Allah ingin mengatakan engkau tetap kami dampingi. Kami ada di sampingmu. Kami berada di belakang dakwahmu, kata Allah. Aku senantiasa bersamamu. Gitu. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Jadi tidak ada asumsi-asumsi lain. Tidak ada dugaan-dugaan lain bahwa memang hanya kondisi begitu saja. Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi penting para jamaah sekalian, sebagai pengemban dakwah itu mesti merasa bahagia. Allah ada bersama kita. Ya. Jadi ini bukan hanya dikhitabkan untuk Nabi, tapi untuk kita. Maka para jamaah sekalian, ayo secepatnya ambil bagian menjadi pengemban dakwah. Menjadi pengemban dakwah itu bukan mesti jadi dai, bukan. Tapi kita melibatkan hidup kita, waktu kita untuk menjadi bagian. Garda yang paling depan membela dakwah ini. Kalau kita ingin didampingi oleh Allah. Kalau Allah tidak melupakan kita. Maka saat kita membela agama Allah, kemudian dalam waktu yang sama kita mendapatkan ancaman, halangan, tantangan, rintangan, ingat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita memegang teguh kebenaran bukan berarti apa? Misalnya kita dakwah menyampaikan al-haq, kita ditinggalkan oleh siapa? Orang yang kita cintai. Kemudian kita apa? Tidak mendapatkan bagian-bagian dunia, tidak mendapatkan pangkat, tidak dapat jabatan, tidak mendapatkan fasilitas dunia. Maka ingat nih, ma wadda'aka rabbuka wa ma. Kondisi bagi pengemban dakwah saat Allah jauhkan dengan dunianya bukan berarti Allah benci. Bukan berarti Allah tidak senang. Tapi justru Allah ada. Dan Allah tidak dalam prasangka hamba. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, gitu ya. Jadi para jamaah sekalian, ini penting sekali untuk kita pahami, Sebab ada kalanya kita
suka apa? Suka suudzon kepada Allah. Ya, mungkin bapak-bapak yang belum merasakan bagaimana menyampaikan al-haq, termasuk mungkin saya pribadi, ya mungkin tidak akan muncul perasaan tadi. Tapi ingat di sini apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi apa? Ayat ini apa? Menjadi satu bentuk motivasi. Jadi bahasa mudahnya begini. Wahai pengemban dakwah, saat engkau menyampaikan kebenaran, kemudian engkau dijauhi oleh siapa? Orang yang kamu cintai. Kemudian engkau tidak dapat apa-apa, tidak dapat dunia, tidak dapat pangkat, jabatan, bahkan mungkin dijauhkan dengan apa yang kamu cintai, dunia itu. Tapi ingat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kondisi keadaan begitu bukan berarti Allah meninggalkan kamu gitu. Paham ya? Ya. Jadi kalau kita misalnya resign ya dari sebuah perusahaan yang di sana sudah tidak lagi apa? Ada kebaikan. Kalau kita resign misalnya dari sebuah pangkat jabatan yang di sana ada fitnah, kemudian hilang, habis kekayaan kita sampai misalnya habis atau tidak dapat apa-apa, maka Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau hatta misalnya kita di penjara sekalipun ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, saat ditetapkan misalnya kita salah oleh pengadilan, padahal sudah dibela oleh ratusan pengacara misalnya, tapi tetap dijebloskan ke penjara. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu jangan merasa sendirian, kamu jangan merasa hina, kamu jangan merasa ditinggalkan oleh Allah. Ya, apalagi sampai nyesel jadi pengemban dakwah. Andai saja mungkin tidak dakwah, saya tidak akan jadi balangsak begini. Nah itu nggak boleh ngomong gitu. Nah ini penting Pak ya. Jadi konsep ya kedewasaannya harus sudah mulai muncul. Ya, jadi kita harus paham bahwa dakwah ini bukan hanya sebatas bagaimana kita tadi menyampaikan, tapi ada resiko-resiko yang kita mesti yakin bahwa itu adalah nggak ada yang Allah benci sepanjang kita apa? Memegang al-haq. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lihat Pak di tafsirnya, ma wadda'aka rabbuka ma tarokaka. Ma tarokaka rabbuka mundu uhiya ilaika. Ada ya? Ma tarokaka, Allah tidak meninggalkanmu, rabbuka mundu sejak uhiya ilaika, sedang diwahyukan kepadamu. Jadi bahasanya sejak Allah mengangkat Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam, sejak saat itu Allah selalu bersama siapa? Nabi. Tidak pernah meninggalkan. Mau Pak dibersamai sama Allah? Dakwah. Ya. Kalau kita mau dibersamai dengan Allah seperti Nabi, dakwah. Sekalipun Nabi kehilangan hartanya, kehilangan popularitasnya, kehilangan simpati, Pak. Wow, yang asal simpati jadi antipati, nggak apa-apa, ya. Itu dakwah. Maka kita belum apa-apanya, Pak, dibanding siapa? Nabi, ya, dibanding para nabi. Maka di sini dikatakan, ma tarokaka rabbuka mundu uhiya ilaika. Wa ma qala, ma mana qala ma abghadaka mundu ahabbuka uhibbuka. Ya, jadi saat Allah memilih Nabi Muhammad sebagai utusannya, itu bentuk cintanya Allah. Dan sejak saat itu tidak ada kebencian Allah kepada Nabi. Walihada kana al-qasamu
wa hadza ba'dama habbasallahu anhul wahyi khamsa asyrata lailatan. Nah ini Pak. Jadi wahyu itu ya sempat terhenti selama 15 malam. 15 malam. Khamsa asyrata lailatan. La tarakahu al-istithna faqala al-musyrikun wa da'a rabbuka wa qala. Nah, jadi saat Rasul tidak mendapatkan wahyu sepanjang 15 malam muncul selentingan siapa? Orang musyrik. Kata orang musyrik, wah kasihan tuh Muhammad sudah nggak punya teman. Kasihan tuh Muhammad sudah dibenci Tuhannya, nah gitu. Ya. Jadi ayat ini untuk menepis tuduhan-tuduhan orang musyrik kepada siapa? Nabi Muhammad saat wahyu itu sempat terhenti selama 15 malam. Itu ya. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah ini. Jadi para jamaah sekalian, dengan situasi kondisi dakwah yang menghabiskan segala-galanya ya, dunia menjauh, pangkat menjauh, jabatan menjauh, Allah kasih bonus apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahasa mudahnya, wahai pengemban dakwah, obsesi kalian sudah bukan lagi dunia, tapi akhir. Sudah enggak level ingin numpuk-numpuk dunia. Sudah enggak level ingin kayak orang kafir yang banyak apanya? Hartanya. Gitu Pak. Ini hebat ini, ya. Jadi ada satu kalimat motivasi yang Allah Pak tanamkan keyakinan kepada pengemban dakwah Pak, walal akhiratu khairun. Jadi bagi orang yang mendakwahkan Islam itu sudah tidak ada lagi kebaikan dunia sama sekali kecuali akhirat saja. Nah, ini penting lah ya. Apa pentingnya, Pak? Maka bagi pengemban dakwah kalau masih ada sangkut paut dengan dunia, maka dia belum maksimal dakwahnya. Maka yang membuat dakwah itu takut, membuat dia itu kekhawatiran, yang membuat seseorang itu menyembunyikan ayat-ayat Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, berarti dia masih apa? Masih ada dalam hatinya apa? Dunia. Insyaallah. Ini Pak, ini pelajaran penting. Kalau masih takut mati, takut kehilangan harta, takut kehilangan nyawa, takut kehilangan istri, takut kehilangan anak-anak, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan jabatan, maka itu masih ya menjadikan dunia lebih utama dibanding akhirat. Kata Allah apa? Walal akhiratu khairul laka. Kamu Muhammad cara pandangnya harus sudah menjadikan akhirat lebih baik dibanding dunia. Sudah lepas. Maka kalau sudah lepas dunia, Pak, takut nggak ada, khawatir nggak ada, ragu nggak ada, mamang nggak ada, halusinasi nggak ada, ya lepas. Itu pengemban dakwah itu harus begitu. Ya, ini penting. Bapak sekalian, ya, maka apapun ancaman, tantangan, halangan, rintangan dunia itu lewat semuanya, enggak ada. Dengan kalimat apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah. Ya. Maka di sini dikatakan apa Pak? Yaqulu thawabul akhirati khairul laka min thawabid dunya. Ya, Insya Allah. Apa Pak? Pahala akhirat itu masih lebih baik
bahkan tidak ada nilainya dibanding pahala dunia. Ini penting, Pak. Ini prinsip dakwah. Jadi kalau ada dai yang masih takut ya menyampaikan kebenaran, masih takut pangkatnya hilang, masih takut dengan jabatannya, masih takut dengan nilai-nilai dunia yang tidak akan dia miliki, sudah itu bukan dai, Pak. Pasti dia menjadi dai-nya bukan dai akhirat, tapi dai dunia. Maka pantas kalau dai dunia sekali ceramah mungkin dia dapat nilai-nilai dunia, dapat mobil, dapat rumah, dapat pangkat, dapat jabatan, maka disebut dengan dai dunia. Tanda tanya itu. Kalau ada yang mendakwahkan Islam tapi dalam waktu yang sama malah justru mendapatkan banyak apa? Fasilitas dunia, tanda tanya. Insyaallah. Maka di sini dikatakan thawabul akhirati khairul laka min thawabid dunya. Itu obsesi, cita-cita, konsep, mafhum yang harus ditanamkan bagi pengemban dakwah. Ya, di PHK mah kecil. Di PHK kecil, kehilangan pangkat kecil, jabatan kecil. Ya. Kalau sekalian ada orang yang masih takut dengan nggak punya uang, ya, maka kita mesti belajar. Disinilah kita diingatkan oleh Allah. Maka apa yang membuat dakwah kamu ya menjadi dakwah yang tidak bisa ya menyentuh, itu bisa jadi ya pengemban dakwahnya ada masalah dengan niatnya. Sehingga apa? Sehingga lisannya tidak tajam. Lisannya tidak tajam. Penting ini, Pak. Ya, jadi tingkat ya ketergantungan seorang dai kepada dunia itu berefek pada konten dakwah yang disampaikan. Ya. Enggak, para jamaah sekalian, dakwah ini beda dengan stand up komedi. Dakwah ini beda dengan dalang. Dakwah ini beda dengan main film. Dakwah ini beda dengan nyanyi, Pak. Ada yang mengatakan sambil nyanyi, ada yang mengatakan sambil main film dakwah. Nggak bisa. Ya. Yang ada malah seninya nanti yang utama. Jadi pengemban dakwah itu qulil haq walau kana murran. Sampaikan al-haq sekalipun pahit. Kayak begitu. Insyaallah ya. Jadi para jamaah sekalian, thawabul akhirati khairun laka min thawabid dunya. Wala saufa yu'tika rabbuka. Insyaallah. Lihat nih. Bagaimana ya kehidupan seorang pengemban dakwah di mana? Di akhirat. Wala saufa, dan sungguh kelak yu'tika rabbuka fil akhirati minasyafa'ah. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada siapa? Pengemban dakwah. Jadi para jamaah sekalian, tidak ada kompensasi yang paling ya harus kita tunggu-tunggu bagi dakwah ini kecuali akhirat. Jangan menunggu mengharapkan dunia. Insyaallah. Ya, ini para jamaah sekalian, minasyafa'ah. Fatardo hatta tardo thumma Zakaro minata alaihi qala alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Coba lihat nih. Ini di dunia nih. Di dunia Allah akan apa? Jaga, Allah akan lindungi pengemban dakwah. Dulu Nabi Muhammad sebagai anak yatim, tidak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal. Tapi Allah titipkan lewat pengasuhan kakeknya. Dari kakeknya kepada siapa? Kepada pamannya sampai dewasa. Lihat, Pak. Jadi kalau kita menjadi pengemban dakwah itu jangan takut dengan siapa. Allah yang akan menjaganya. Ya, jangan takut. Aduh kan nggak punya gaji misalnya, nggak punya pensiun. Nah, Allah yang akan menjaganya. Kemudian apa? Alam yajid wa wajadaka ailan fa'agna. Ini
Jika engkau menemukan Muhammad ailan faqiran, dalam keadaan miskin, fakir, fa'aghnaka bimali Khadijah. Allah cukupkan lewat apa? Lewat pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Insyaallah. Ya. Jadi jamaah sekalian begitu. Wa yaqulu ardaka bima ataka, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya Jibril, qala fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat di sini apa maksudnya? Fa amma bi ni'mati rabbika, nikmat kenabian, an-nubuwah di sini. Bin nubuwah wal Islam. Jadi kalau kita sudah paham Islam, itu tidak ada yang mesti kita lakukan bentuk nikmat itu apa? Fahaddits, didakwahkan. Ya, jadi bi ni'mati rabbika ay bin nubuwati wal islami. Fahaddits an-nas bidzalika wa akhbirhum wa 'alimhum bidzalik. Ya, kabarkan, ajarkan mereka. Gitu, Pak. Kalau ada siapapun yang mondok, belajar ilmu agama, tujuannya itu ya tidak ada kecuali apa? Mengajarkan ilmu, bukan yang lain. Ya. Yang lain hanya ya tambahan saja. Maka ini penting para jamaah sekalian yang disebut dengan binikmat. Nikmat itu apa? Al-Islam wan nubuwah. Kenabian dan Islam. Ya. Maka jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang menyimpang dari sana. Nah, inilah para jamaah sekalian, surah Ad-Duha disampaikan ya di awal tahun 1446 Hijriah ini sebagai motivasi kepada kita untuk istiqomah di jalan dakwah. Ya, untuk tetap konsisten. Allah akan menolong kita, Allah akan cukupkan kita, Allah akan bantu kita. Ya, sepanjang kita istiqomah mendakwahkan ajaran Allah. Jangan takut dengan ancaman, halangan, tantangan, rintangan, bahkan nyawa sekalipun. Ya, Allah katakan tadi, ya, Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah. Ya, jadi obsesi kita bukan lagi dunia tapi adalah akhirat. Itu saja mungkin para jamaah sekalian, mudah-mudahan malam ini kita senantiasa dijaga oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan juga tetap istiqomah mengawali ya tahun ini. Tetap kita niatkan ingin menjadi bagian dari pengemban dakwah, menjadi duta-duta Allah, menyampaikan Islam untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat secara umum. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Apabila ada manfaatnya, dan Allah wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.